Australia welcome Indonesia to the Sydney Football Stadium on matchday 7. Early opportunity here from a dead ball situation. Kevin Dix with a chance to give his country an early lead. One very soon now perhaps. Really well taken goal by Ole Romani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mendukung Timnas Indonesia. Bukan salah ibu mengandung, tetapi kali ini Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 5-1 dari Australia, guys. Laga kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Sydney Internasional. Kemarin Indonesia harus menerima kekalahan telak 5-1 melawan Australia. Memang ini di luar prediksi kita semua. Ya misalnya kita kalah, bisalah kalah 1-0, 2-1, atau ya jelas kalah-kalah tipis lah guys. Karena di leg pertama waktu itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Timnas Indonesia bisa menahan imbang The Socceroos di GBK. Padahal waktu itu Socceroos diisi full team atau dengan kekuatan utama dan kita bisa menahan imbang guys. Tetapi kali ini Timnas Australia yang diisi oleh pemain pelapis akhirnya bisa mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor telak memalukan 5-1. Memang di menit-menit pertama di awal laga kita mendapatkan kesempatan mendapatkan satu tendangan penalti yang dieksekusi langsung oleh pemain FC Copenhagen yang sudah sangat mumpuni untuk menendang penalti. Tetapi tendangannya memantul atau membentur mistar gawang guys. Ini sudah bertanda yang kurang baik tentunya bagi Timnas Indonesia, dan sepertinya dalam sepak bola ya guys, ketika tendangan itu membentur mistar gawang, itu merupakan suatu keapesan yang hakiki guys dalam sepak bola. Ini hanya mitos, bisa percaya bisa tidak. Kekalahan Indonesia 5-1 di Sydney International Stadium membuat lemas supporter Timnas Indonesia, baik yang di Australia maupun yang di tanah air guys. Kita sedih melihat Timnas harus kalah menyakitkan 5-1. Bahkan di saat pertandingan, di saat Indonesia kalah tertinggal 3-0, sayup-sayup terdengar yel-yel para supporter Timnas Indonesia di Sydney International Stadium, yaitu yel-yel memanggil-manggil kepala pelatih terdahulu, Coach Sintayong guys. Yel-yel itu terdengar jelas, bahkan yel-yel itu digaungkan di depan mata kepala pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert guys. Ini bikin merinding kita semua, bagaimana para supporter Garuda masih sangat mencintai Coach Sintayong. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Timnas Indonesia guys. Bayangkan Indonesia di awal-awal kepelatihan kepala pelatih Sintayong berada di 170-an peringkat FIFA. Saat ditinggalkan Coach Sintayong, Indonesia berada di 120-an guys. Ini pencapaian yang sangat luar biasa tentunya. Gemblengan serta dedikasi seutuhnya diberikan oleh Sintayong untuk Timnas Indonesia. Ya, banyak yang mengira dengan diasuhnya Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert, Danny Lanzat, dan Alex Paxtur, Indonesia bakal bermain total football, tiki-taka, dan lain sebagainya. Tetapi kenyataan memang tak seindah harapan guys. Indonesia harus menerima kekalahan memilukan atau memalukan melawan The Socceroos dengan pemain melapis keduanya dengan skor 5-1. Dengan kekalahan ini Timnas Indonesia turun peringkat dan bahkan turun di posisi klasmen sementara grup C dari posisi ketiga menjadi posisi keempat, bahkan bisa jadi menjadi posisi keenam karena Australia naik ke posisi kedua, Arab Saudi sementara di posisi 3, dan keempatnya Indonesia, Bahrain, dan Cina. Semuanya bisa
bisa berubah-ubah hingga nanti 3 laga terakhir yang dimainkan. Jelas ini menjadi tamparan keras untuk para stakeholder yang ada, karena menurut saya pribadi harusnya pelatih itu diganti nantilah sesaat kompetisinya sudah selesai. Ya mungkin karena Bapak Ketum dan staf-staf PSSI ingin tidak kehilangan momen, ingin meraih tiket langsung ke Piala Dunia dengan pelatih Belanda dan seluruh pemainnya Belanda, tetapi akhirnya bisa tumbang di kandang lawan dengan pemain lapis kedua guys. Permainan yang sangat amburadul, bahkan dikutip oleh Bung Binder, di luar ekspektasi, pemain kebingungan, yang jelas sangat tidak seperti biasanya. Ya mungkin masalah proses, karena timnas Indonesia sendiri di bawah kepelatihan pelatih Patrick Kluivert ini hanya 2 hari persiapan guys untuk berkumpulnya para pemain lalu bermain. Kita harus bisa menerima kenyataan walaupun tidak seindah impian guys. Memang sangat disayangkan melihat permainan timnas Indonesia melawan Australia kemarin ya guys. Banyak passing-passing yang tidak jelas, seperti Nathan Jaon, pemain yang tidak dimainkan full oleh klub tetapi dimainkan lagi oleh kepala pelatih Patrick Kluivert dari menit awal. Bahkan Nathan tidak bisa mengkontrol dirinya dan menjatuhkan pemain lawan di titik penalti timnas Indonesia, dan akhirnya timnas Indonesia harus menerima hukuman tendangan penalti dari wasit dan diselesaikan dengan mudah oleh pemain Australia. Tertinggal 1 gol, timnas Indonesia bermain dengan 3 back, menyerang, dan inilah saat yang mengerikan tentunya. Kita bisa di counter attack dengan mudah oleh pemain lawan. Mungkin bermainnya parkir bus waktu itu oleh kepala pelatih Sintayong, ya karena memang ketika counter attack kita kedodoran. Sangat terlihat waktu timnas Indonesia melawan Australia kemarin, kita menyerang, dan ketika serangan balik terjadi kita kemasukan, kita kegolan lagi guys. Parkir bus yang dilakukan oleh kepala pelatih Sintayong waktu itu, banyak yang menghujat, banyak yang tidak bisa menyerang, tetapi kali ini kita bisa melihat dengan tidak parkir bus kita malah lebih dalam kalahnya guys. Ya bolehlah debut baik bagi Ole Romeni, bermain pertama dengan timnas Indonesia dan akhirnya bisa mencetak gol. Tetapi bagi yang lain-lainnya, passing-passing yang kurang akurat, pemain-pemain yang berada tidak pada tempatnya, bukan pada posisi idealnya maksud saya, tetap bermain dan sepertinya kebingungan guys. Ini capaian yang kurang baik tentunya bagi kepala pelatih Patrick Kluivert di laga perdananya bersama timnas Indonesia. Kita kecewa, tetapi inilah sepak bola. Kita tidak boleh sedih terlalu lama, kita harus bangkit lagi, menatap laga berikutnya. Match day ke-8 antara Indonesia melawan Bahrain nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan melawan Bahrain nanti, jika kita kalah lagi, maka pupuslah sudah harapan timnas Indonesia untuk mendapatkan tiket melalui jalur runner-up. Masih ada kesempatan tentunya jika kita bisa berada di posisi ketiga ataupun keempat klasmen sementara grup C. Ya kalau targetnya hanya posisi ketiga dan 4, apa nggak sama aja dengan waktu kemarin kepala pelatih Sintayong? Toh targetnya posisi 3 dan 4 guys. Ya kita hanya supporter biasa yang hanya bisa berteriak-teriak dari jauh, tetapi pengambil keputusan, pemangku kebijakan tentunya mempunyai perhitungan tersendiri bagi timnas Indonesia guys. Sangat mengecewakan, tetapi mau bagaimana lagi ya guys, kenyataan memang tidak seindah impian guys. Tentunya kepala pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Lanzat bakal mengevaluasi habis-habisan anak asuhnya ini. Dengan waktu yang sangat mepet untuk bertemu dan berlatih, bahkan tanpa uji coba, timnas Indonesia harus menelan kekalahan, mengakui kehebatan timnas Australia dengan skor 5-1. Tetap semangat Garuda, kita harus bangkit, kita harus melawan, karena nanti pada tanggal 25 Maret ini timnas Indonesia akan
menghadapi Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahkan para pemain Timnas Indonesia sudah mendarat di Indonesia, mempersiapkan tentunya laga ke-8 kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Mudah-mudahan nanti Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal di GBK. Atau kita kalah karena kita memakai jersey warna merah ya guys. Banyak sekali para pendukung Timnas Indonesia yang melihat atau menilai kekalahan Indonesia dengan Australia itu karena memakai jersey warna merah guys. Tidak seperti warna putih yang selalu memberikan keberuntungan bagi Garuda. Banyak sekali momen kemenangan, momen keberuntungan Timnas Indonesia ketika memakai jersey warna putih guys. Apakah itu menjadi salah satu faktor penentu? Ya, kita kembali ke masing-masing ya guys. Ini hanya ungkapan beberapa dari supporter Timnas Indonesia. Apapun itu, kita harus mendukung Timnas Indonesia seutuhnya, sepenuhnya. Mudah-mudahan nanti di GBK kita bisa meraih 3 poin penuh di kandang sendiri. Semoga saja, dan harus, karena kemenangan melawan Bahrain tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harus menang jika kita ingin menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 lewat jalur runner-up group guys. Doa dan harapan kita tentunya yang terbaik untuk Garuda. Semoga kepala pelatih Patrick Kluivert dan para asistennya Alex Pastoor dan Danny Lanzat serta anak asuhnya yang baru berkumpul ini bisa menunjukkan kualitas Eropa mereka, kualitas terbaik mereka nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta guys. Kita harus menang, kita tidak boleh kalah lagi untuk menjaga asa ke Piala Dunia. Jika Timnas Indonesia nanti terpongkeng lagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, maka berakhirlah sudah mimpi kita untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Kita harus bisa memaksimalkan peluang yang ada untuk menjadikan 3 poin di GBK. Jika tidak, kita harus masuk ke posisi 3 dan 4 yang akan diadu lagi di babak playoff merebutkan sisa tiket ke Piala Dunia. Bagi supporter Timnas Indonesia, jangan bersedih lagi, ayo bangkit, Garuda harus bangkit, dan tetap semangat mendukung Timnas Indonesia. Semoga sedikit informasi dari saya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Tetap dukung Timnas Indonesia dan jauhi judi online, karena judi online bisa merusak keuangan dan sendi-sendi ekonomi keluarga kita guys. Sayangi keluarga kalian dan jauhi judi online. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.